warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Safira dengan NIM 20121015 dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan desain kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari desain kurikulum. Desain kurikulum menurut Longstreet merupakan desain yang berpusat kepada pengetahuan atau the knowledge center design, yang mana dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk mengembangkan intelektual peserta didik. Selanjutnya, apa sih itu desain? Desain ialah rancangan, pola, atau model. Jadi, mendesain kurikulum yaitu berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum yaitu adalah menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum tersebut yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Dari uraian yang tadi saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya desain kurikulum merupakan suatu perorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti oleh peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, lalu juga prinsip-prinsip perorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian macam-macam desain kurikulum. Macam-macam desain kurikulum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada desain terpusat mata pelajaran atau subject center design. Yang kedua ada desain terpusat masalah atau the problem centered design. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada desain terpusat pada siswa atau learner centered design. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu daripada macam-macam desain kurikulum. Yang pertama ada desain terpusat mata pelajaran atau disebut juga subject centered design. Jadi, apa itu desain terpusat mata pelajaran? Desain terpusat mata pelajaran yaitu merupakan desain kurikulum yang paling umum atau sering dipakai di sekolah. Nah, jadi pada desain ini, menu pokok kurikulum yaitu adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum. Apalagi, buku teks yang menjadi acuan kurikulum sekolah umumnya membuat mata pelajaran sebagai konten. Selain itu juga, secara historis, kurikulum sekolah bermula dari pengajaran pengetahuan yang diklasifikasikan ke dalam mata pelajaran yang terdiri atas beberapa subkategori, yaitu ada yang pertama desain mata pelajaran. Nah, jadi desain mata pelajaran ini merupakan desain tertua dan paling populer di dunia pendidikan dan masyarakat. Kenapa bisa paling populer dan paling tertua? Dikarenakan atau disebabkan guru dan anggota masyarakat umumnya dididik di sekolah dengan memakai desain ini. Yang mana desain mata pelajaran ini berasal dari sistem pendidikan Romawi yang mempengaruhi kurikulum pendidikan tinggi di Eropa sampai abad pertengahan. Yang mana menurut Bellantine, panitia X dari Amerika Serikat, merekomendasi bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa-bahasa modern, fisika, astronomi, kimia, sejarah, sejarah alam, sejarah geografi, dan geografi sebagai kurikulum inti sekolah menengah di Amerika Serikat gitu. Jadi dari kesimpulan yang tadi cerita singkat tadi bahwasannya pengetahuan yang diajarkan di sekolah ini berbeda-beda pada waktu yang berbeda pula sesuai kebutuhan masyarakat bagi kehidupan mereka. Adapun yang kedua yaitu adalah disiplin ilmu, desain disiplin ilmu atau the discipline design. Disebut juga. Adapun subkategori selanjutnya yaitu di desain disiplin ilmu atau disebut juga kurikulum akademik yang mana muncul sesudah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada desain bidang luas. Dan masih banyak lagi desain-desain selanjutnya seperti desain bidang luas, lalu seperti desain kolerasi dan pusat plan gitu. Lalu ada lagi desain kurikulum integrasi dan yang terakhir yaitu ada desain proses. Selanjutnya, macam-macam dari desain kurikulum yang kedua, yaitu ada desain terpusat pada siswa atau learner center design. Nah, jadi
Desain terpusat pada siswa ini fokus pada perkembangan individual siswa. Jadi, desain ini muncul sebagai respon terhadap keinginan agar pendidikan fokus pada siswa daripada mata pelajaran. Nah, jadi terus selanjutnya juga ada variasi desainnya. Nah, apa saja sih variasi desainnya? Jadi ada 3 variasi desain dari desain terpusat pada siswa. Yang pertama ada desain terpusat kegiatan atau pengalaman. Teori ini berasal dari teori Russell tentang kebutuhan anak atas banyak deskripsi dan keterampilan sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada anak mengobservasi dalam agar anak belajar dari alam. Gitu. Lalu ada desain sekolah alternatif, lalu ada desain humanistik. Selanjutnya macam-macam dari desain kurikulum, yaitu yang terakhir ada desain terpusat masalah. Adapun macam-macam dari desain masalah yang terakhir yaitu ada desain terpusat masalah atau the problem center design. Yang mana desain ini terfokus kepada pemecahan masalah kehidupan, individu, dan sosial. Karena cakupan masalah kehidupan ini sangat luas, desain ini terdiri atas berbagai tema. Yang pertama, seperti situasi kehidupan yang selalu muncul, masalah sosial kehidupan umum, masalah kehidupan pemuda, dan juga masalah etnis dan masalah rekonstruksi sosial. Lalu tekanan desain ini juga dibatasi menjadi 3 bagian desain. Yang pertama yaitu ada desain situasi kehidupan. Jadi desain ini dirujuk oleh Florence Stratemeyer et al. Yang menyimpulkan bahwasannya siswa bisa memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna jika dipelajarinya itu mirip dengan masalah di masyarakat. Lalu yang kedua ada desain inti. Nah, jadi desain inti juga, ini kurikulum inti didesain untuk menyediakan pendidikan umum bagi semua siswa terkait pada pengalaman nyata siswa ini sendiri. Bukan konten yang bermuatan pengalaman dan keinginan siswa. Yang terakhir ada desain masalah dan rekonstruksi. Jadi desain ini berpikir bahwa kurikulum harus membantu siswa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat desain kurikulum. Nah, sifat-sifat desain kurikulum ini ada 7. Yang pertama yaitu strategis. Nah, jadi strategis ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua ada komprehensif, yaitu mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada integratif. Jadi integratif ini yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Lalu selanjutnya ada realistik. Nah, realistik ini berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima ada humanistik. Humanistik ini menitik beratkan kepada perkembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Lalu yang keenam ada futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan permasyarakatan yang maju. Adapun sifat dari desain kurikulum yaitu adalah perencanaan kurikulum mengacu pada pembangunan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Lalu berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik dan bersifat desentralistik. Karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pengembangan desain kurikulum. Pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan pembelajaran atau instructional objektif, lalu ada menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience, dan mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experience, dan mengevaluasi. Saya akan menjelaskan satu persatu 4 langkah tadi tersebut. Yang pertama yaitu ada
merumuskan tujuan pembelajaran atau instruksional objektif. Jadi terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahapan yang pertama yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu yang pertama siswa atau source of student, yang kedua itu masyarakat, source of society, dan content, search of content. Nah, tahap kedua adalah merumuskan tentatif general objektif atau standar kompetensi SK dengan memperhatikan landasan sosiologi. Kemudian di-screen melalui landasan lain dalam mengembangkan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan atau filosofi of learning dan psikologi belajar atau psikologi of learning. Dan tahap terakhir adalah merumuskan Precies Education atau kompetensi dasar KADEK. Adapun langkah strategi desain pengembangan kurikulum yang kedua yaitu ada menemukan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experiences. Jadi dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar dalam perkembangan kurikulum harus memahami dulu definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar atau psikologi of learning. Pengalaman belajar itu merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang mana dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengalaman belajar yang harus dialami siswa sebagai learning activity yaitu menggambarkan interaksi siswa dengan objek belajar. Selanjutnya, langkah ketiga yang termasuk strategi pengembangan desain kurikulum yaitu ada mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experiences. Pengorganisasian atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum, tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yaitu tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan terakhir yaitu kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, langkah yang terakhir dari strategi pengembangan desain kurikulum, yaitu ada mengevaluasi atau evaluation. Kurikulum langkah terakhir ini dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Nah, jadi evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk bertujuan memperbaiki sistem. Nah, jadi evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam perkembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan. Sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data atau sebagai dasar pengambilan keputusan. Perencana kurikulum menggunakan berbagai tipe evaluasi dan riset. Tipe-tipe evaluasi adalah konteks, input, proses, dan produk. Sedangkan tipe-tipe riset adalah aksi, deskripsi, historical, dan eksperimental. Di sisi lain, perencanaan kurikulum menggunakan evaluasi formatif atau proses atau progres, dan evaluasi sumatif, outcome atau produk. Nah, itu tadi langkah dari desain kurikulum, strategi desain kurikulum. Maaf, strategi pengembangan desain kurikulum. Cukup sekian yang saya bisa berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.